Hola movie gengs, masih aja jomblo nih? Coba cukur deh itu jambang, dak kemana-mana. Lanjut kita di perjalanan film yang mengajak kita berpetualangan ke dunia magis bertemakan Natal berjudul Nutcracker and the Four Realms. Kisah seorang perempuan yang mencari sebuah kunci untuk membuka hadiah terakhir dari ibu yang telah meninggal. Dia dituntun memasuki sebuah dunia paralel dengan 4 negara magis di mana dulunya ibunya menjadi ratu di sana. Namun tidak seindah yang dibayangkan. Dia harus berhadapan dengan penguasa dunia terakhir yang penuh dengan kegelapan. Sanggupkah dia menyelesaikan misinya sebagai seorang putri ratu? Kita simak aja yuk, cus! Malam itu adalah malam Natal di suatu tempat di negeri London. Seorang remaja putri bernama Clara Stalbaum yang cerdas sedang bermain dengan ilmu fisika, sains, dan mekanik di loteng. Clara sedang menunjukkan pada adik lelakinya bagaimana sebuah gas mampu membuat balon terbang dan beberapa peragaan teknis untuk membuat jebakan tikus. Saat itu pelayannya muncul dan memberitahunya untuk berkumpul dengan ayah mereka. Clara merupakan 3 bersaudara. Dia memiliki seorang adik lelaki bernama Fritz dan kakak perempuan yang baik hati bernama Louis. Natal malam itu adalah malam Natal yang berbeda dengan malam-malam Natal sebelumnya. Karena mereka harus melewati malam indah itu tanpa kehadiran seorang yang paling mereka cintai, yaitu sang ibu yang telah meninggal dunia. Ayahnya memiliki hadiah yang sangat spesial kepada ketiga anaknya. Ia membagikan hadiah Natal yang telah dipersiapkan ibu mereka sebelum meninggal. Di antara mereka bertiga, Clara lah yang mendapat hadiah paling aneh. Dia mendapatkan sebuah ornamen telur yang sepertinya bukan telur biasa. Namun, untuk dapat membukanya, ia memerlukan sebuah kunci. Tetapi di dalam kotak hadiah itu, sang ibu memberikan itu tanpa disertai kunci sama sekali. Clara pun terheran-heran, hingga ia menyadari jika di dalam kotak hadiah itu ada sebuah surat yang ditulis sang ibu untuknya. Surat itu mengatakan, apapun yang ia butuhkan, segalanya ada di dalam ornamen telur itu. Ayah Clara kemudian masuk ke kamar menemuinya agar Clara bersiap-siap untuk datang ke pesta Natal yang akan mereka hadiri. Namun setelah kepergian ibunya, semua yang terlihat indah dalam kehidupan Clara menjadi berubah dan tidak berarti apa-apa lagi. Sang ayah memberitahunya jika Clara harus menerima dan menjalani hidupnya yang sekarang. Namun Clara tidak peduli dengan semua itu. Akhirnya Louis membantu Clara mempersiapkan dirinya ke pesta. Louis memberitahunya agar dia memperlakukan sang ayah dengan baik. Clara masih saja penasaran dengan apa isi dalam telur itu. Hingga secara tak sengaja, ia menemukan sebuah petunjuk simbol huruf inisial yang bernama Drosselmeyer, seorang yang ia kenal adalah sebagai ayah baptisnya. Dan ia pun segera mengetahui jika Drosselmeyer lah yang menciptakan ornamen itu. Dan kemungkinan besar, Drosselmeyer dapat membantunya untuk membuka ornamen telur. Beberapa saat kemudian, keluarga itu datang ke sebuah tempat pesta Natal. Sebelum sampai di tempat tujuan, ayah memberi pesan kepada anak-anaknya agar menjaga sikap selama pesta. Sesampai di sana, pesta itu dihadiri oleh orang-orang penting dan sangat meriah. Mereka sedang bersukacita merayakan Natal dengan berdansa. Clara yang tidak suka keramaian, ia segera berkeliling rumah. Tujuan Clara di sana bukanlah untuk bersenang-senang. Ia hendak menemui orang yang ia cari, Drosselmeyer. Drosselmeyer tahu jika Clara senang dengan sistem mekanik. Ia menunjukkan pada Clara inovasi mesin terbarunya. Clara dengan antusias memodifikasi beberapa bagian dari mesin tersebut dan membuat Drosselmeyer tersanjung dengan kepintarannya. Lalu Clara menunjukkan ornamen telur itu pada ayah baptisnya. Drosselmeyer mengingat jika ia pernah memberikan telur itu pada ibunya dulu. Ia menceritakan tentang ibunya yang seorang yatim dan sering menyendiri di dalam kamar. Clara meminta Drossel untuk membantunya membuka telur itu. Ia mengatakan jika ia sanggup membantunya meskipun itu akan sulit. Tak lama setelah itu, Drosselmeyer naik ke panggung pesta dansa untuk memberitahukan pada tamu kecil yang hadir di sana untuk menemukan hadiah Natal mereka dengan mengikuti arah benang yang tertulis atas nama mereka masing-masing.
Clara yang baru saja muncul di keramaian, ayah menemuinya untuk mengajaknya berdansa. Namun Clara menolak ajakan ayahnya dan mereka pun berdebat. Ayah nampak begitu kecewa dengan sikap Clara. Setelah itu Clara mencari hadiah Natalnya. Ia mengikuti tali berwarna emas yang mengarah ke hadiahnya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Fritz yang ternyata mendapat hadiah boneka prajurit Nutcracker. Lalu Clara melanjutkan lagi pencariannya hingga ia memasuki sebuah lorong yang panjang tanpa ia sadari, lorong itu telah membawanya ke ujung dunia lain. Clara menginjakkan kakinya pada dunia yang diselimuti oleh salju yang sangat dingin. Ia masih berjalan mengikuti arah tali yang belum juga nampak ujungnya. Hingga akhirnya ia mendapati ujung tali itu pada sebuah pohon cemara besar dengan lampu terang yang menyala di dalamnya. Clara mendekati pohon itu dan mendapati sebuah kunci yang tergantung di dalam pohonnya. Kunci itu adalah kunci yang sedang ia cari untuk membuka telur. Namun saat kunci itu akan diambil, seekor tikus datang mengambil kunci itu terlebih dahulu. Clara pun segera berlari mengejar tikus tersebut. Tikus yang cerdas itu akhirnya menyeberangi sebuah sungai beku. Clara yang takut jika es akan retak, dia mencari jalan lain dengan melewati sebuah jembatan yang tak jauh dari sana. Sebelum ia menyeberang, ia menjumpai seorang prajurit Nutcracker yang berjaga dengan mata yang terpejam. Namun ketika Clara hendak menyeberang, prajurit itu terjaga dan menghentikan Clara untuk melewati jembatan itu. Prajurit itu menanyakan siapa Clara dan apa tujuannya di sana. Clara akhirnya memberitahukan namanya sebagai Clara Stalbaum. Tikus yang mendengar nama Clara nampak kaget hingga menjatuhkan kunci itu. Mendengar nama Stalbaum, hal itu mengingatkan prajurit pada ratu yang bernama Mary Stalbaum. Yang ternyata Clara mengkonfirmasi bahwa Mary Stalbaum adalah ibunya. Prajurit itu pun tertunduk dan meminta maaf serta memberinya penghormatan dan memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Philip. Namun Clara merasa kebingungan karena Kapten Philip menyebutnya dengan Tuan Putri Clara. Yang tak diketahui Clara adalah ia telah memasuki dunia paralel magis dan ibunya adalah seorang ratu di negeri tersebut. Clara pun meminta tolong Philip untuk membuka jembatan itu karena ia hendak mencari kunci yang telah dicuri si tikus. Namun permintaan Clara tidak serta-merta disetujui Kapten Philip karena di seberang jembatan itu merupakan 4 dunia yang berbeda, yang masing-masing memiliki pengawas yang saat ini mereka sedang mengalami konflik karena suatu alasan. Namun karena dia adalah seorang putri dari Mary Stalbaum, Philip akhirnya mengizinkan Clara untuk masuk ke negeri tersebut. Ia pun bersedia mengantar Clara ke sana untuk mencari kunci yang telah dicuri si tikus. Mereka pun berangkat dengan memasuki sebuah hutan yang terlihat telah mati. Karena tidak ada sehelai daun pun tumbuh di sana, hanya jamur beracun yang tumbuh dengan subur. Tak lama setelah itu dalam perjalanan, Clara melihat lagi tikus bandel itu. Tikus itu menampakkan diri seperti menggoda Clara. Akhirnya Clara kesal dan berlari mengejarnya lagi sampai ia memasuki tengah hutan dan memarahi tikus bandel itu karena hewan pengerat itu sangat lincah dan pintar bersembunyi. Namun siapa yang menyangka di belakang Clara ada pasukan tikus yang bersatu membentuk sebuah tikus raksasa menculik Clara. Tidak tinggal diam, Kapten Philip segera membantu Clara melepaskan diri dari kerumunan para tikus. Namun makhluk-makhluk kecil itu terus mengejar Clara sampai pada akhirnya tikus itu seketika berhenti mengejarnya saat mereka memasuki sebuah lokasi di pedalaman hutan. Ternyata ada sebuah patung raksasa mengerikan sedang memanggil nama Clara. Raksasa itu bernama Mother Ginger. Raksasa itu mengatakan jika ia memiliki kunci Clara. Philip lalu memberitahu Clara jika itu adalah sebuah jebakan. Karena sebenarnya dunia yang mereka masuki tersebut adalah dunia keempat yang diawasi oleh Mother Ginger, yang sebenarnya dia merupakan musuh dari 3 pengawas negeri lainnya. Yaitu antara lain yang pertama adalah The Sugar Plum Fairy, pengawas Land of Sweet, atau tempat yang penuh dengan hal-hal yang manis seperti permen. Yang kedua adalah Howard, pengawas dari Land of Flowers atau negeri bunga. Dan yang ketiga adalah Shiver, pengawas dari dunia salju yang sangat indah. Sementara itu, Kapten Philip membawa Clara ke sebuah istana yang megah.
besar dan sangatlah indah. Dan ternyata istana itu adalah milik Ratu Mary, Ibu Clara. Terlihat semua orang menyambutnya dengan begitu bahagia, serta memuji-muji Clara karena kecantikannya tidak jauh berbeda dengan sang ratu mereka. Di dalam istana itu, Clara disambut oleh ketiga pengawas dunia yang terlihat terkejut dan bersukacita dengan kedatangan Putri Ratu Mary Stalbaum. Selain itu, mereka ternyata sudah menunggu kedatangan Ratu Mary Stalbaum karena sudah lama sekali tidak pernah datang ke istana lagi. Sayangnya, mereka semua tidak tahu jika Ibu Clara telah meninggal dunia. Ketika itu, pengawas tidak percaya jika ratu telah tiada, karena bagi mereka kedatangan ratu sangatlah penting. Dunia magis itu adalah buatan Ibu Clara. Semua orang termasuk para pengawas 4 dunia itu pun juga buatannya. Karena sebenarnya mereka semua itu hanyalah sebuah mainan. Ibu Clara begitu pintar dan jenius. Ia telah menciptakan sebuah mesin yang sangat unik, di mana alat itu dapat mengubah benda mati menjadi hidup, dan juga memiliki perasaan seperti rasa sedih, marah, dan bahagia. Namun di sisi lain, sejak kepergian Ratu Mary Stalbaum, keadaan menjadi kacau karena salah satu pengawas dunia lain yang keempat, yaitu Mother Ginger yang terkenal kejam, berencana untuk menciptakan pasukan dengan tujuan untuk menguasai dunia magis. Karena tindakan jahat yang telah dilakukan Mother Ginger, Sugar Plum berencana untuk membuat pasukan dengan mesin ciptaan Ibu Clara itu untuk membuat benteng pertahanan. Namun sayangnya, mesin ciptaan Ibu Clara tersebut tidak dapat berfungsi karena benda tersebut membutuhkan sebuah kunci untuk menyalakannya. Sugar Plum sudah berulang kali mencoba dengan kunci-kunci yang telah ia temukan, tapi semua itu tidak membuahkan hasil. Dan pada saat itu, Clara menyadari jika lubang kunci itu mirip sekali dengan lubang yang berada di dalam ornamen telur pemberian ibunya. Tetapi seperti yang kita tahu, jika kunci itu telah diambil oleh tikus anak buah dari Mother Ginger. Karena dunia magis terancam dan tidak punya pilihan lain, Clara pun berencana untuk merebutnya kembali dari Mother Ginger. Meskipun Sugar Plum dan Kapten Philip melarangnya untuk tidak pergi ke tempat itu. Clara dan para pasukannya pun kembali memasuki wilayah Mother Ginger. Dan seketika itu pasukannya berhenti dan tidak berani maju karena mereka sebenarnya merasa takut. Sebagai putri dari seorang ratu, Clara pun akhirnya masuk ke tempat itu seorang diri, yang pada akhirnya pasukannya mengikutinya dari belakang. Kabut yang semakin pekat dan suara-suara aneh membuat keadaan semakin mencekam. Hingga kemudian para pasukan pengawal Clara satu persatu jatuh pada lubang jebakan Mother Ginger. Mereka pun berlindung pada sebuah wahana permainan merry-go-round. Akan tetapi tikus dengan jumlah yang tidak terhingga itu pun dapat merobohkan wahana tersebut. Satu persatu prajurit Clara jatuh pada lubang jebakan, begitupun juga dengannya. Hingga ketika ia keluar kembali, kemudian patung Mother Ginger menangkap Clara dan mengatakan jika dirinya telah lama menunggu kedatangannya. Clara dan Mother Ginger akhirnya bertemu. Kala itu Mother Ginger bertanya pada Clara, kenapa ibunya memberikan kunci itu padanya. Clara menjawab jika ibunya telah meninggal dan itulah alasan kunci itu diwariskan kepadanya. Merasa mendapat kesempatan emas, Clara pun mengambil kunci itu dari Mother Ginger dan dia pun segera pergi dari tempat itu. Saat itu Clara berpikir aneh mengenai Mother Ginger yang terlihat tidak begitu jahat. Bahkan dia seperti bersedih setelah mendengar kabar ibunya yang telah tiada. Tidak seperti yang dikatakan penguasa lain. Bahkan dia memberitahu Clara jika kunci itu sangatlah berbahaya. Jika dia jahat, saat itu juga dia memiliki banyak kesempatan untuk segera membunuh Clara. Setelah mendapatkan kunci itu, pada akhirnya Clara dapat membuka hadiah dari ibunya. Dan ternyata isinya hanyalah sebuah kotak musik. Clara merasa kecewa dengan pesan dari ibunya yang mengatakan jika semua yang ia butuhkan berada dalam ornamen telur itu. Lalu Clara memberikan kunci itu pada Kapten Philip untuk diberikan kepada Sugar Plum. Sedangkan dirinya berniat untuk kembali pulang kepada keluarganya di London. Namun kala itu Kapten Philip merasakan perasaan yang sangat kuat jika Clara sangat dibutuhkan untuk tetap berada di dalam istana. Karena dia melihat jiwa kepemimpinan Clara sama seperti yang dimiliki Ratu Mary.
Setelah mereka kembali ke istana, Clara dan Sugar Plum segera menyalakan mesin ciptaan ibunya tersebut untuk membuat pasukan pertahanan. Para prajurit pun segera diperintahkan untuk menyiapkan tentara mainan untuk diubahnya menjadi hidup. Namun saat itu Kapten Philip melarang Sugar Plum untuk tidak memilih mainan yang terbuat dari kaleng kosong itu. Karena jika mereka dihidupkan, mainan itu tidak akan memiliki perasaan dan emosi seperti karakter yang diciptakan Ratu Mary. Seperti Kapten Philip ini misalnya, dia sebenarnya terbuat dari boneka prajurit Nutcracker yang terbuat dari kayu, yang dimana kayu itu memiliki sifat yang padat, berbeda dengan mainan kaleng yang kosong. Namun, sisi baiknya adalah prajurit dari kaleng mau menerima perintah dari orang yang menghidupkannya agar sifat mereka bisa dikendalikan. Setelah Sugar Plum berhasil menghidupkan prajurit pertamanya, tanpa diduga-duga tiba-tiba rencananya berubah. Dari awal ingin membuat benteng pertahanan, semua itu berbalik untuk menyerang alam dunia milik Mother Ginger. Clara pun dibuat terkejut karena ibunya tidak menyukai konflik atau kekacauan. Sebagai seorang putri, Clara memerintahkan Sugar Plum untuk berhenti. Namun Sugar Plum yang rendah hati dan ceria ini menunjukkan sifat aslinya jika ia berkhianat. Clara selama ini telah dibohongi oleh Sugar Plum dan hanya dimanfaatkan saja olehnya. Dan mengenai fakta menguasai dunia magis ternyata bukanlah rencana dari Mother Ginger, tapi merupakan rencana dari peri Sugar Plum sendiri. Clara dan Kapten Philip akhirnya ditangkap dan dibawa di atas istana. Ketika itu mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikan rencana peri Sugar Plum. Selain mereka berdua, ternyata dua penguasa alam lainnya pun juga ditahan. Karena mereka selama ini juga telah dibohongi mengenai fakta tentang Mother Ginger. Clara pun menjadi bersedih karena dia telah membuat dunia buatan ibunya menjadi kacau karena tindakannya. Namun beberapa orang yang setia di sampingnya menganggap jika itu bukanlah kesalahannya. Di waktu itu dia masih tidak mengerti dengan apa tujuan ibunya memberikan telur itu. Hingga akhirnya Clara menyadari jika di balik kotak musik itu ada sebuah cermin. Dirinya pun kembali teringat dengan surat pemberian sang ibu. Jika semua yang ia butuhkan adalah ada di dalam telur itu, yang berarti Ibu Clara, Ratu Mary memiliki maksud yang tersembunyi. Ibu Clara saat ini telah meninggal. Dan hadiah Natal itu kemungkinan menunjukkan jika sebenarnya ibunya telah mewariskan semua dunia magis itu dalam genggamannya. Yang berarti Clara akan menjadi ratu berikutnya. Dan maksud dari cermin itu juga menunjukkan jika dunia magis itu saat ini sedang membutuhkan Clara karena ibunya sudah tiada. Clara membutuhkan dirinya sendiri, dengan kata lain dia membutuhkan semua hal yang ada pada dirinya, seperti sebuah tekad, keberanian, rasa kepemimpinan, dan kecerdasan yang diwarisi dari ibunya. Menyadari maksud pesan dari ibunya membuat Clara menjadi bangkit dan segera menyelamatkan dunia magis yang saat ini berada dalam genggaman Sugar Plum. Saat itu terlihat semua pasukan buatan Sugar Plum itu sudah bersiap untuk menyerang dunia Mother Ginger. Untuk menghentikan semua itu, Clara harus pergi ke ruang mesin. Namun di tempat itu ada banyak sekali pasukan-pasukan kaleng prajurit yang berjaga. Hingga kemudian ada seekor tikus yang muncul di sana. Ternyata kemunculan tikus itu atas perintah dari Mother Ginger. Tikus itu meminta Clara untuk mengikutinya kemana akan membawanya. Hingga mereka pun masuk menelusuri lorong bawah tanah istana sampai menuju suatu tempat di mana kincir air terjun istana berada. Clara mengetahui jika di balik kincir tersebut merupakan tempat di mana ruang kendali mesin berada. Sementara dirinya sedang berjuang untuk bisa masuk ke dalam mesin itu, Clara meminta Kapten Philip untuk pergi menemui Mother Ginger untuk memberi peringatan jika alam dunianya akan segera diserang, dan mereka berdua menyusun sebuah rencana. Di tempat lain, Clara telah berhasil masuk ke ruang kendali, namun banyak sekali pasukan yang berjaga di tempat itu, hingga dia kesulitan untuk mencapai mesin kendali itu. Tetapi dirinya tak kehilangan akal. Dia dengan jeniusnya mengecoh para penjaga itu dengan tikus mainan, sementara dirinya berlari ke tuas mesin dan mematikan roda air pembangkit listrik. Namun akhirnya Clara pun ketahuan dan dia bertarung dengan pasukan kaleng.
Penyerangan yang dilakukan peri Sugar Plum telah dimulai. Namun semua itu juga tidak membuat Mother Ginger tidak tinggal diam. Dirinya pernah bersumpah pada Ratu Mary jika ia akan menanggung semua resiko demi mempertahankan apa yang telah Ratu Mary tinggalkan. Karena banyak sekali pasukan buatan Sugar Plum, semua itu membuat patung yang diciptakan Mother Ginger tumbang. Namun, yang mengendalikan patung Mother Ginger bukannya Mother Ginger melainkan Kapten Philip. Ketika para badut menyerang dan Sugar Plum memerintahkan pasukan untuk mengabaikannya, ternyata Mother Ginger selama itu telah bersembunyi di dalam pasukan boneka badutnya agar terhindar dari peri Sugar Plum dan para pasukannya yang tengah mencarinya. Sementara itu, Mother Ginger sudah di dalam ruang mesin sedang membantu Clara bertarung dengan para pasukan kaleng. Namun tak lama setelah itu, Sugar Plum kembali menuju ruang kendali mesin. Karena sebelumnya ia telah melihat kincir airnya telah terhenti dan membuatnya berpikir jika ada orang yang sedang berada di ruang kendali mesin. Tak lama kemudian, Mother Ginger telah berhasil ditawan oleh pasukan Sugar Plum. Sugar Plum pun berhasil menyalakan lagi roda kincir air dan menyuruh para pasukan kalengnya untuk menaruh Mother Ginger pada platform pengubah di mesin. Dahulu kala Mother Ginger pernah menghentikan Sugar Plum akan tindakan kejahatannya untuk menguasai dunia magis. Dia merasa menjadi penghalang demi mencapai tujuannya untuk berkuasa. Ketika itu ia berniat untuk mengubah Mother Ginger menjadi sebuah patung boneka. Tidak tinggal diam, Clara pun kembali muncul dan memberi nasihat pada Sugar Plum jika ibunya sangat menyayanginya dan begitu percaya jika ia bisa menjadi peri yang baik. Namun sayang, hati peri Sugar Plum telah dikuasai oleh keegoisan dan ambisi yang sangat besar demi sebuah tujuan. Dirinya pun mengubah Mother Ginger menjadi boneka. Namun tiba-tiba mesin tersebut mengarah pada dirinya dan membuat dirinya sendiri menjadi boneka. Tujuan membuat peri Sugar Plum menjadi boneka adalah rencana awal dari Clara. Sebelumnya dirinya membuat kincir angin berhenti untuk memancing peri Sugar Plum agar pergi ke ruang mesin. Clara sama seperti ibunya. Dia sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sains fisika dan ilmu mekanik. Mengetahui jika tujuan Sugar Plum adalah untuk menangkap Mother Ginger, sebelum itu ia telah mengubah beberapa fungsi dari mesin buatan ibunya. Hingga semua itu membuatnya terpaksa membuat Sugar Plum menjadi boneka karena ulahnya sendiri. Warisan peninggalan dunia magis ciptaan Ibu Clara akhirnya semuanya kembali normal. Hari di mana dia menjadi seorang putri hari itu sudah berakhir. Mother Ginger dan para penguasa lainnya membantunya dalam penobatan Clara menjadi seorang ratu menggantikan ibunya Ratu Mary Stalbom. Lalu Ratu Clara meminta Kapten Philip untuk mengantarnya pulang. Di ujung dunia itu mereka bertemu dengan prajurit Nutcracker yang menjaga jembatan sebagai pengganti Kapten Philip. Clara pun berpisah dengan Kapten Philip dan kembali ke lorong rumah Drosselmeyer. Ia berterima kasih pada ayah baptisnya itu karena telah memberinya petunjuk pada hadiah yang tidak ternilai harganya. Setelah itu ia mencari ayahnya untuk meminta maaf atas sikap-sikapnya yang kurang baik terhadapnya dan meminta ayahnya untuk berdansa dengannya dengan iringan musik box pemberian sang ibu. Mereka pun nampak bahagia. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye bye.